Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mariani dengan NIM 18620500098 dengan prodi Pendidikan Anak Usia Dini dan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing saya Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor kemajuan dan kemunduran Islam di dunia. Pertama, yang akan kita bahas dari faktor kemajuan dan kemunduran Islam di dunia adalah faktor kemajuannya. Semua pencapaian yang telah didapat oleh umat Islam di periode klasik dan menengah menjadi faktor awal berkembangnya ilmu pengetahuan dan filsafat. Faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains yang lain adalah: yang pertama, asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain. Yang kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penterjemahan. Dan yang kelima, berdirinya perpustakaan. Faktor yang pertama yaitu terjadinya asimilasi atau adanya suatu hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Ini merupakan permulaan Islam mengalami perkembangan peradaban pada masa kejayaan. Faktor yang kedua yaitu pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, Al-Mansur mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Zaman Abbasiyah sangat berbeda dengan zaman Umayyah. Dinasti Umayyah sangat bercorak ke Arab-Araban. Al-Mansur memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Contoh, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia dan mengangkat Khalid bin Barmak sebagai wazir atau menteri. Kemudian, Khalid bin Barmak menjadi salah satu tokoh dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbas, menjadi guru bagi Harun ar-Rasyid. Bahkan, dia mengawini perempuan Persia dan memiliki keturunan khalifah yang mempunyai perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Konsep pemerintahan ala Persia juga diadopsi beberapa khalifah Abbasiyah dengan cara melakukan kawin silang dengan kaum wanita Persia atau Syi'i. Hasil perkawinan ini melahirkan khalifah baru, salah satunya adalah Al-Ma'mun. Pada zaman sekarang, tata pemerintahan Islam tak lagi menjadi monopoli orang Arab. Dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab yang ahli di bidangnya, terbukti dengan masuknya orang Turki dan Persia. Yang ketiga yaitu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Harun ar-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian sebagai pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual, serta kebudayaan. Faktor yang keempat yaitu gerakan penterjemahan. Gerakan ini berlangsung dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase pada masa Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada gerakan yang pertama yang banyak diterjemahkan yaitu karya-karya bidang astronomi dan mantik. Gerakan kedua berlangsung mulai dari masa Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah. Buku yang banyak diterjemahkan antara lain dalam bidang filsafat dan kedokteran. Gerakan ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Faktor yang kelima yaitu berdirinya perpustakaan. Al-Ma'mun menjadikan
perpustakaan sebagai pusat penterjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Mereka sangat mencintai ilmu pengetahuan sampai kebijakan di ilmu pengetahuan sangat menonjol yang mengakibatkan ketertarikan intelektual. Ia mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, akademi, pusat penterjemahan, dan lembaga penelitian. Dan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu faktor kemunduran Islam di dunia. Umat Islam mengalami kemunduran karena kurang pelaksanaan ajaran agamanya dan negara-negara barat mendominasi di berbagai bidang, yaitu bidang politik dan peradaban. Kemajuan yang telah berabad-abad lamanya dibangun runtuh begitu saja disebabkan oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, ada berbagai faktor kemundurannya, yaitu seperti 1. Krisis di bidang politik, yang kedua krisis di bidang keagamaan, dan yang ketiga krisis di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.